warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima, materi pemodelan sistem berbasis objek ini, saya akan jabarkan tentang sequence diagram, di mana pada model UML, sequence diagram ini termasuk ke dalam jenis behavior diagram. Nah, silakan view kembali materi pertama untuk mengetahui lebih detail apa saja yang termasuk ke dalam jenis behavior diagram. Oke. Baik, kita perlu tahu dulu definisi dari sequence diagram. Nah, sequence diagram mampu mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case. Jadi, dasar pembuatan use case diagram ini memang berpedoman pada use case diagram. Apa saja sih objek-objek yang terlibat di dalamnya? Nah, sequence diagram inilah menunjukkan pesan apa saja yang lewat di antara objek tersebut. Nah, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Artinya, sequence diagram ini berhubungan dengan use case. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dasar pembuatan use case diagram ini memang berpedoman pada use case diagram. Nah, use case diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Mungkin sampai pada definisi ini belum terlalu paham ya apa dan untuk apa sih sebenarnya sequence diagram. Oke, baik kita ikuti materinya dulu ya. Nah, sebenarnya ada 5 istilah yang paling sering digunakan dalam sequence diagram. Yang pertama adalah partisipan atau objek. Nah, ini merupakan entitas yang bertindak dalam sequence diagram dan objek yang terkait dengan sebuah urutan proses. Nah, untuk objek sendiri nantinya akan terbagi menjadi 3 bentuk objek. Yang pertama adalah bentuk boundary class, control class, dan entity class. Seperti itu. Oke. Yang kedua ada istilah lifeline. Nah, lifeline ini merupakan garis putus-putus vertikal yang menggambarkan daur hidup sebuah objek atau dapat pula menunjukkan kehidupan suatu objek. Nah, yang ketiga adalah activation. Nah, activation ini merupakan suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence yang ditandai dengan sebuah bar. Oke, selanjutnya adalah time. Nah, time ini merupakan elemen penting dalam sequence diagram. Konteksnya adalah urutan, bukan durasi waktu. Oke, yang kelima adalah return. Nah, return ini adalah suatu hasil kembalian sebuah operasi. Nah, operasi pengembalian hasil, tetapi return ini boleh juga tidak dituliskan ya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjabarkan dulu apa saja sih yang menjadi elemen dari sequence diagram. Nah, ada lebih dan kurang 12 elemen yang dapat kita gunakan dalam pembuatan sequence diagram. Yang pertama adalah aktor. Nah, fungsi aktor di sini hampir sama dengan elemen aktor pada diagram use case. Aktor di sini menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Nah, yang kedua adalah objek. Nah, objek di sini maksudnya adalah yang berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan atau menerima pesan. Posisi objek ditempatkan pada bagian atas diagram. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, objek ini dikenal dengan istilah partisipan. Nah, bentuk penggambaran lain dari objek adalah boundary class, control class, dan entity class. Oke, saya akan bahas satu persatu dari partisipan ini. Yang pertama, boundary class. Nah, bentuk penggambarannya seperti gambar yang ada pada slide, di mana boundary class ini mampu merepresentasikan objek dari kelas yang bersifat GUI atau bisa berupa form ataupun bentuk lain pada halaman website. Nah, yang kedua adalah partisipan control class. Nah, control class ini merupakan objek yang menjembatani GUI dengan kelas modelnya. Oke. Yang ketiga adalah partisipan entity class.
Nah, entity class ini dapat merepresentasikan kelas model dari objek tabel pada database. Oke, sampai di sini cukup mudah untuk dipahami ya tentang partisipan ataupun objek. Nah, selanjutnya dalam sequence diagram ada elemen lifeline. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa lifeline ini merupakan garis putus-putus vertikal yang menggambarkan daur hidup sebuah objek atau dapat pula menunjukkan kehidupan suatu objek. Nah, ada juga uh, elemen execution occurrence atau kejadian eksekusi. Nah, elemen ini berbentuk bar persegi panjang yang ditempatkan di atas left line. Yang menunjukkan kapan suatu objek dapat mengirim atau menerima pesan. Nah, selanjutnya elemen message. Ini di mana elemen ini menyampaikan informasi suatu objek ke objek lainnya. Nah, untuk elemen message, di mana elemen ini menyampaikan informasi dari satu objek ke objek yang lainnya. Nah, untuk elemen message sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemanggilan dan pengembalian atau return. Nah, untuk pemanggilan itu sendiri, operasinya diberi label dengan pesan yang dikirim dan digambarkan dengan bentuk panah padat, sedangkan pengembalian atau return diberi label dengan nilai yang dikembalikan dan ditampilkan sebagai tanda panah putus-putus. Oke. Fungsi return di sini adalah untuk menyampaikan informasi bahwa si penerima pesan telah selesai memproses pesan dan mengembalikan kembali kepada si pengirim. Nah, ada lagi nih jenis pesan yang disebut dengan istilah God condition. Nah, God condition ini merupakan tes yang harus dipenuhi untuk pesan yang akan dikirim. Nah, selanjutnya ada elemen objek description. Nah, elemen ini digambarkan dengan bentuk silang atau X yang ditempatkan di ujung left line objek untuk menunjukkan bahwa objek tersebut akan keluar dari eksistensinya. Nah, itu terakhir adalah elemen frame. Nah, frame di sini menunjukkan konteks dari sequence diagram. Nah, lebih dan kurang seperti ini bentuk visualisasi sequence diagram. Nah, di mana sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna display atau tampilan berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Nah, sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait di dalamnya. Oke. Nah, untuk elemen penghapusan objek, tanda X digunakan untuk menunjukkan bahwa objek tersebut akan keluar dari eksistensi. Nah, saya akan bahas sedikit tentang elemen frame, di mana frame di sini menunjukkan konteks dari sequence diagram. Tentunya ketika kita berbicara tentang konteks frame, ada beberapa operator dari frame itu sendiri yang dapat menyatakan suatu kondisi. Misalnya ALT, atau di mana ALT ini menunjukkan kondisi alternatif. Ada option atau optional, ada par, loop, region, neck, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh penggunaan frame interaksi dalam sistem penilaian siswa, di mana pada diagram sekuensi ini terdapat frame interaksi loop atau looping, di mana fragmen ini dapat dijalankan berulang sebanyak kondisi pada sistem tersebut. Nah, ini contoh penggunaan return dalam penggambaran sequence diagram pada sistem pendaftaran siswa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa fungsi return di sini adalah menyampaikan informasi bahwa si penerima pesan telah selesai memproses pesan
dan mengembalikan kendali kepada si pengirim. Nah, sampai di sini cukup paham ya, apa saja yang menjadi elemen dari diagram sequence. Oke, selanjutnya di dalam diagram sequence juga dikenal istilah metode MVC. Nah, MVC di sini adalah singkatan dari model, view, dan controller. Nah, ini merupakan suatu konsep yang sangat populer di dalam pembangunan sebuah website ataupun aplikasi. Karena dengan menggunakan konsep MVC, suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan PIC-nya. Nah, dan developer juga dapat menangani bagian model dan controller. Sedangkan untuk web designer yang menangani adalah di bagian view. Sehingga dengan menggunakan model arsitektur MVC dapat meningkatkan maintainability dan organization atau pengorganisasian kode. Nah, meskipun demikian, tetap dibutuhkannya komunikasi yang baik antara developer dan web designer dalam menangani variabel dan parameter yang ada pada sistem informasi ataupun aplikasi tadi. Nah, lebih dan kurang uh, seperti ini bentuk ilustrasi dari metode MVC. MVC ini memisahkan pengembang aplikasi berdasarkan 3 jenis komponen utama, yaitu manipulasi data, user interface, dan bagian kontrol aplikasi. Komponen-komponen utama tersebutlah yang membangun suatu MVC pattern atau bagian yang diberi nama model, view, dan controller. Nah, ini merupakan contoh penerapan MVC pada sebuah aplikasi penjualan, di mana dalam aplikasi penjualan ini terdapat 4 buah database yang memiliki 4 tabel. Yang pertama adalah tabel barang, user, transaksi, dan detail transaksi. Nah, masing-masing tabel dibuatkan MVC-nya. Nah, model itu berisi variabel sesuai dengan nama field dari tabel beserta fungsi. Nah, sedangkan view berupa tampilan form program kecuali detail transaksi ya. Nah, untuk controller sendiri berisi coding yang berhubungan dengan database. Nah, nanti model pemisahnya yang atau dari bentuk kelas-kelas begitu ya. Nah, di sini ada 3 model kelas atau 3 model tabel efisi. Nah, di sini ada controller, ada model, dan view. Nah, oke. Nah, ini bentuk contoh penerapan MVC dari model dari tabel transaksi. Model tabel transaksi seperti itu. Oke. Nah, inilah bentuk bagian view dari tabel transaksi. View dari tabel transaksi. Oke. Nah, selanjutnya ini model controller dari tabel transaksi. Nah, inilah yang menjalankan aplikasi tadi. Oke. Nah, ini bentuk gambaran bentuk penggambaran MVC pada diagram sequence. Nah, di mana user berinteraksi langsung dengan tampilan layar pada contoh di atas. Oke, user berinteraksi dengan form transaksi. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah membuka form transaksi, lalu input barang, proses pencarian kode barang melalui controller. Barang menuju entitas barang, kemudian nama dan harga barang ditampilkan pada form. Nah, selanjutnya user menginput jumlah beli atau quantity dan dilakukannya
perhitungan subtotal dan total. Setelah itu, data tersebut masuk disimpan ke dalam entitas detail transaksi melalui controller detail. Setelah semua data diinput, maka semua data transaksi tadi disimpan dalam entitas transaksi melalui controller transaksi. Oke, cukup mudah difahami ya materi dari sequence diagram ini. Saya berharap mahasiswa saya dapat memahami dan menstimulasikan pemodelan menggunakan sequence diagram pada fase analisis. Oke,